mendapati takbiratul ihram bersama imam, maknanya selesai imam ini takbir Allahu Akbar, kita pun segera takbir. Nah, itu namanya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kalau masbuk, ya tadi hitunglah lagi. Sudah kehilangan keutamaan mendapat takbiratul ihram bersama imam. Maka 40 hari dia selalu membersamai imam. Maknanya setelah imam takbiratul ihram, dia pun segera takbiratul ihram. Kataballahu lahu bara'ataini, maka Allah mencatat baginya 2 pembebasan. Bebas dari apa? Bara'atun minan nifaq, bebas lepas dari penyakitnya orang-orang, sifatnya orang-orang yang munafik. Wa bara'atun minan nar, dan diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardhu maghrib jamaah masjid muslimin yang dirahmati Allah, yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita, dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam hidayah petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli halin. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di masjid kita ini, di majelis yang mulia, yang mudah-mudahan insyaallah seluruh aktivitas kita, kegiatan ibadah yang kita laksanakan ini semuanya menjadi amal baik, amal soleh, pemberat timbangan amal kebajikan kita di akhirat nanti insyaallah ta'ala. Bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita tergolong di antara umat beliau yang insyaallah di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seharusnya yang mengisi majelis kita ini jadwalnya guru kita Ustadz Muhammad Akhyar Rifki, ya, tapi beliau berhalangan. Jadi saya dihubungi sama Bang Henry, saya dilihat disampaikan, diminta untuk mengisi karena Ustadz kita berhalangan, Ustadz Akhyar Rifki. Saya lihat, alhamdulillah Ustadz Akhyar Rifki ini kawan satu angkatan, sama di Mesir dulu tahun 2005 kami. Ya, jadi kawan. Kalau yang digantikan yang dokter-dokter ini berat juga rasanya, ya. Tapi tadi sempat di pending dulu. Saya bilang tunggu dulu Bang ya, nanti saya kasih tahu lagi. Maksudnya jadwal memang kosong, tapi sudah terlanjur sebenarnya ada janji sama orang rumah. Wah, maka diskusi dulu kan, gimana nih? Ya, diminta jamaah untuk mengisi kajian. Nah, terpaksalah istri mengalah. Ya. Akhirnya datanglah ke masjid kita berjumpa dengan jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diminta ngisi di sini nih kadang saya bahasanya kehabisan bahan. Ini apa mau disampaikan ke jamaah masjid muslim ini? Yang ngisi orang-orang hebat, ya. Jamaahnya sudah lama mengaji. Nah,
Nah, jadi pokoknya saya ambil aja lah apa yang ada di jok motor saya itu, ada kitab. Ini selalu sedia karena kapan-kapan bisa dipanggil ya kan. Namanya Ustadz Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Maka ada bersama kita nih kitab Maratil Ubudiyah, Syarhu Bidayatil Hidayah. Kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang menjelaskan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada pada bagian adabul khuruji ilal masjid, adab-adab yang diperhatikan kalau berangkat ke masjid. Nah, tentu ini bukan kajian baru, tapi tak apa-apa kita mengulang kaji ya. Jadi Imam Al-Ghazali ini dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ini menjelaskan kepada kita aktivitas, kegiatan kita dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi bagus. Jadi apa aktivitas kegiatan rutin kita setiap harinya ini disusun oleh beliau agar kita senantiasa istiqamah. Waktu kita 24 jam ini semuanya bernilai ibadah. Maka yang kita ambil adabul khuruji dan masjid, adab berangkat ke masjid. Nah, tentu sholat yang pertama yang kita lakukan adalah sholat subuh ya. Jadi kita bangun tidur itu kan ya, kamar mandi, adab bangun tidur, adab kamar mandi, bersuci, wudhu, mandi dan tayamum dan seterusnya. Maka kemudian apa yang kita perhatikan, poin-poin ketika kita akan berangkat ke masjid. Baik itu ke masjid untuk menuntut ilmu, ada tabligh akbar, ada majelis ilmu, ada wirid bagi ibu-ibu misalnya, atau ya untuk melaksanakan sholat. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, maka berkata beliau Imam Al-Ghazali, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, bermanfaat ilmu beliau bagi kita dunia dan akhirat. Fa idza faragta min taharatika fasalli fi baitika rak'atai subhi in kana al-fajru qad tala'a. Kata beliau Imam Al-Ghazali, kalau engkau sudah selesai dari bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, ya, maka salatlah di rumahmu 2 rakaat subuh, artinya 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat sunnah fajar. Yang kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Pahala 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau fajar sudah terbit, maka sholat subuh ini juga kerap disebut dengan sholat fajar, karena waktunya dimulai dari terbitnya fajar shadiq ya, nanti nampak membentang garis putih di ufuk timur ya. Maka sholat qabliyah subuh ini atau sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah ini boleh dikerjakan di rumah. Bahkan dalam suatu riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sholatnya laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat wajib, kecuali sholat fardu. Artinya sholat wajib, sholat fardu ini bagi laki-laki lebih dianjurkannya berjamaah di masjid. Maka nanti bahkan disebutkan, ada yang merincikan, kalau sholat sunnah qabliyah ba'diyahnya ini yang dikerjakan di waktu gelap atau di malam hari, maka lebih dianjurkan di rumah. Contohnya ini qabliyah subuh, mungkin nanti maghrib dan isya dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salatlah qabliyah subuh. Setelah membaca surah Fatihah di rakaat pertama, bacalah, kata beliau Syekh Muhammad Nawawi, waqra' fihima suratal kafirun wal ikhlas. Baca di rakaat pertama al-kafirun setelah Fatihah, baca di rakaat kedua setelah Fatihah surah al-ikhlas. Ini 2 surah andalan ya, surah favorit ya. Atau kau baca pula surah yang lain di rakaat pertama setelah Fatihah, baca alam nashrah laka sadrak. Di rakaat keduanya setelah Fatihah kau baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai akhir ayatnya. Faman qara'a fi raka'atil fajr alam nashrah wa alam tara kaifa, kata Imam Syekh Muhammad Nawawi, qusirat anhu
yadu kulli aduwin walam yaj'al lahum alaihi sabil. Yang senantiasa mempraktekkan ini, mujarrab ini, sudah dibuktikan oleh para ulama kita, masyayikh kita, kalau ini yang diamalkan maka insya Allah dia selamat daripada keburukan musuhnya. Nah, kita ini kan ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Nah, ini biasanya nasihat disampaikan kalau ada orang mau mencaleg. Nah, datang jumpa Ustaz, tolong doakan. Apa amalannya kira-kira ini Ustaz? Dikasih tahu ini. Nah, ini kita sampaikan di masjid aja. Nah, kalau datang ke rumah beda lagi Bu ya. Nah, harus ada oleh-oleh yang dibawa. Nah, ini mujarrab ya. Insyaallah kalau kita amalkan ini, di rakaat pertama qabliyah subuh itu baca alam nashrah, rakaat kedua baca alam tara kaifa, insyaallah dijauhkan daripada kejahatan musuh kita yang ingin berbuat jahat kepada kita. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi. Artinya Nabi ini kerap melakukan salat qabliyah subuh itu di rumah beliau. Akan diriwayat nanti didapati dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah ya. Tentang apa? Ada yang dilakukan oleh Nabi setelah sholat qabliyah subuh itu apa? Berbaring. Berbaring dengan posisi menghadap ke arah kiblat seperti dibaringkannya jenazah di liang lahat. Tujuannya apa? Agar kita mengingatkan diri kita bahwa hari ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beribadah. Yang kemarin sudah berlalu. Ibadah kita belum tentu diterima. Dosa kita juga belum tahu diampuni atau tidak. Yang jelas hari ini kita dibangkitkan oleh Allah, bangun dari tidur kita, artinya hari ini hari yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita beribadah. Maka ingat, nanti ada masanya kita dibaringkan di liang lahat. Agar hari itu ya kita manfaatkan betul untuk beribadah, mencari bekal untuk akhirat kita. Bahkan di sini ada doa yang diajarkan. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Intinya doanya adalah minta dijauhkan dari api neraka. Tak hafal yang dari awalnya itu, ambil ujungnya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allah selamatkan aku dari api neraka, selamatkan dari api neraka, selamatkan dari api neraka. Dibaca diulang-ulang selama tiga kali. Tsumma tawajjah ilal masjid. Nah, setelah itu ya berangkatlah ke masjid. Atau nanti pilihan, barangkali ibu atau bapak-bapak jamaah ada yang rumahnya ya agak jauh dan ke masjidnya berjalan kaki misalnya. Jadi kadang ke masjidnya sebelum masuk waktu subuh, enggak masalah. Nanti tahiyat masjid, kemudian salat qabliyah subuhnya di masjid, tak masalah. Ya. Kemudian berangkatlah ke masjid, wala tada'is salata fil jamaah la siyama as-subh. Kemudian berangkatlah ke masjid dan jangan tinggalkan salat berjamaah, terlebih lagi salat subuh. Kita sudah sering mendengar disampaikan bagaimana keutamaan salat subuh ini, apalagi berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan basyiril masya'ina fi dhulam. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap. Maknanya berjalan di waktu gelap ini orang yang berangkat ke masjid berjamaah di waktu gelap. Subuhnya, maghrib, isyanya, ya terutama subuh dan isya ini punya kelebihan. Apa kata Nabi dalam satu riwayat? Ya, man syahidal isya'a faka'annama qama nisfa lailatin. Yang dia salat isya berjamaah seolah-olah salat separuh malam. Walaupun habis isya itu nonton bola misalnya, dia tak salat sunnah atau tak qiyamul lail, tidur habis itu, bangun subuh, tak ada salat sunnah malam itu, tapi dicatat dia salat separuh malam. Wa man syahida as-subha, siapa pula yang subuhnya berjamaah, faka'annama qama laila, seolah-olah dia salat sepanjang malam. Walaupun sepanjang malam itu dia tidur, tak ada melaksanakan salat sunnah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara penjelasan ulama kita,
salat Isya berjamaah separuh malam, salat subuh berjamaah separuh malam. Maka digabung subuh Isya berjamaah, subuh berjamaah, maka seolah-olah salatnya sepanjang malam. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Lebih daripada itu keutamaan salat berjamaah, ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, Allah berfirman, ya, atau firman Allah di dalam kitab-kitab suci yang lain, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, inna buyuti fi ardi al-masajidu, rumahku di bumi ini adalah masjid. Maka kita sebut masjid ini rumahnya Allah. Wa inna zuwari fiha ummaruha, dan orang-orang yang datang berziarah ke rumahku, kata Allah, mereka lah yang memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Fatuba, maka dapat keberuntungan yang banyak. Siapa? Li'abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani. Dapatlah keuntungan yang banyak seorang hamba manusia yang dia bersuci dari rumahnya. Nanti lebih dianjurkan kita ini sudah dalam keadaan berwudu dari rumah kita sebelum berangkat ke masjid. Dapatlah keuntungan yang banyak bagi seorang hamba yang bersuci dari rumahnya, kemudian menziarahiku, kata Allah Subhanahu wa taala, di rumahku, fahaqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu, maka di antara kewajiban orang yang diziarahi ini memuliakan orang yang menziarahinya. Kita pun disuruh memuliakan tamu. Maka kita datang ke masjid ini menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain ditegaskan lagi, man shalla arba'ina yauman as-shalawati fi jama'atin. Siapa yang 40 hari salat berjamaah. Ini biasa sering kita dengar, 40 hari salat 40 hari. Bukan 40 waktu tapi 40 hari. Salat berjamaah, tidak ada dia ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Mendapati takbiratul ihram bersama imam maknanya selesai imam ini takbir Allahu Akbar, kita pun segera takbir. Nah, itu namanya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kalau masbuk ya tak dihitunglah lagi. Sudah kehilangan keutamaan mendapat takbiratul ihram bersama imam. Maka 40 hari dia selalu membersamai imam. Maknanya setelah imam takbiratul ihram dia pun segera takbiratul ihram. Kataballahu lahu bara'ataini, maka Allah mencatat baginya 2 pembebasan. Bebas dari apa? Bara'atun minan nifaq, bebas lepas dari penyakitnya orang-orang, sifatnya orang-orang yang munafik. Wa bara'atun minan nar, dan diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada biasanya orang melaksanakan seperti ini, ya, 40 hari ya dia menjaga salat berjamaahnya. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa termasuk orang yang menjaga 40 hari. Bisa nanti dipraktekkan atau mau dimulai. Kapan mulainya? Besok misalnya, 40 hari ke depan berusaha untuk selalu datang berjamaah, bahkan di awal, artinya minimal sebelum iqamah sudah ada di masjid. Fasolatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Ini lazim kita ketahui, salat berjamaah lebih unggul daripada salat sendiri 27 derajat. Maka kata Imam Al-Ghazali, fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribhi, kalau engkau menyepelekan keuntungan yang banyak seperti ini disebutkan tadi, orang datang berjamaah, ya belum lagi hadis-hadis yang lain. Langkah kita ke masjid, satu langkahnya diampuni dosa kita, langkah berikutnya diangkat derajat kita, ya. Orang yang datang ke masjid ini menjadi tamunya Allah, dimuliakan oleh Allah. Kalau kita meremehkan pahala-pahala keutamaan yang demikian itu, kata Imam Al-Ghazali, fa ayyi faidatin laka fi talabil ilmi, apa gunanya engkau menuntut ilmu. Artinya kalau sudah dapat ilmunya, tahu pahala keutamanya tapi tidak diamalkan.
Ya, rugi, percuma kau belajar menuntut ilmu. Begitulah istilah atau ungkapan Imam Al-Ghazali. Wa innama thamaratul ilmi al-amalu bihi. Karena buah daripada ilmu itu adalah diamalkan. Fa idza sa'aita ilal masjid. Kemudian ada berikut yang diperhatikan. Kalau berangkat ke masjid, famshi ala hinatin. Berangkatlah ke masjid dalam keadaan tenang, ya, sakinah, wala ta'jal, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Artinya kalau kira-kira kita dari rumah dengar maghrib, wah ini imam sudah selesai Fatihah, bacanya alhaakumut takatsur. Kalau jalan santai terlambat kita nih, maka dia berjalan cepat bahkan terkesan agak berlari. Nah, ini makruh hukumnya datang berjamaah dengan tergesa-gesa. Tapi di beberapa masjid, tidak di masjid kita, insyaallah jamaah masjid muslim ini sudah tahu ini. Di beberapa masjid masih ada dijumpai terkadang datang terburu-buru, bahkan kadang berbunyi begitu. Karena dia mendengar imam sudah mau ruku. Kalau ruku tidak selesai, dia tak dapat darinya satu rakaat, nantinya dia masbuk nantinya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi, datang salat berjamaah dengan tenang. Apa yang kalian dapati bersama imam ikut, apa yang kalian tertinggal sempurnakan setelah itu, ya. Wa qul fi tariqika, maka ucapkan dalam perjalananmu itu. Jadi dianjurkan ketika berangkat ke masjid itu juga membaca doa. Berdoa apa saja. Nah, di sini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin dan seterusnya. Ujungnya di sini yang diminta adalah antum qidhani minan nari wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Selamatkan dari api neraka, ampuni dosaku ya Allah, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Tahapan doa ini baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang dihafal, itu yang dibaca. Ada juga dianjurkannya baca doa minta diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, jadi berikan di dalam hati ini cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nura, kiri cahaya. Wa min amami, depan. Wa min warai khalfi nura. Karena apa? Karena nanti di akhirat kita mendapatkan cahaya tergantung dengan amal kita. Maka kata Nabi SAW, basyiril masya'ina fi dhulam, berikan kabar gembira kepada orang-orang berjalan di waktu gelap, berangkat ke masjid berjamaah. Apa kabar gembiranya? Bi anna lahum nurun tamun yaumal qiyamah, bagi mereka cahaya yang sempurna di akhirat nanti. Ada cahayanya sebesar korek api, apinya cahayanya kecil. Ada yang lebih besar dari itu dan seterusnya, tergantung seberapa dia beramal semasa hidupnya di dunia. Di antara mendapatkan cahaya adalah orang yang senantiasa datang berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adab-adab ketika keluar dari rumah kita berjalan menuju ke masjid. Nah, kalau berjalan kaki maupun kemudian memakai kendaraan, nah nanti disebutkan lagi kalau sholat Jumat, nah, misalnya itu dia masih memungkinkan dia untuk berjalan kaki, maka berjalan kaki lebih diutamakan, ya. Nah, kalau agak jauh ya naik kendaraan juga tidak mengapa. Nah, kemudian sampai di masjid, ya sudah masuk masjid seperti adab yang sudah kita ketahui. Sebelum masuk kita berdoa, Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Masuk dengan kaki kanan, ya, nanti keluarnya dengan kaki kiri. Allahumma ftahli abwaba fadlika, minta keutamaan, ya, pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu masuk masjid, ya, di sini disebutkan kalau melihat ada orang yang berjualan, maka ditegur, ya, karena tidak boleh, ya, menggaleh di masjid, tak boleh berjualan di dalam masjid. Kalau di luar tak apa-apa, di pelataran, yang jelas sudah keluar dari area dalam masjid yang dipakai untuk sholat ini.
Ada riwayatnya. Kata Nabi kalau melihat orang berjualan di masjid, ingatkan dia, la arbahallahu tijaratak. Tidak akan dapat keuntungan dari perniagaan. Artinya apa? Kita menjaga adab. Ini rumahnya Allah. Kita berniaga dengan Allah. Ya, dengan zikir kita, dengan baca Quran kita, dengan sholat yang kita kerjakan. Begitu juga kalau melihat di dalam masjid ada orang yang menyebarkan paham yang sesat, ya, maka juga diingatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu masuk ke dalam masjid, ya, kemudian di sini disebutlah, ya, fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atait tahiyyah. Ketika sudah masuk masjid, ya, jangan duduk sebelum engkau salat 2 rakaat. Ini disebut dengan tahiyatul masjid. Ya. Tapi nanti disebutkanlah dalam kaji-kaji fikihnya, ya, kalau tahiyatul masjid ini bisa tercover dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Misalnya kita masuk masjid sebelum zuhur, waktu tinggal berapa misalnya, ya ada penanda waktunya kan, tinggal berapa menit, cuma cukup 2 rakaat saja. Ya sudah, sholat qabliyah zuhur. Insya Allah juga dapat pahala sholat tahiyatul masjidnya. Nah, dikatakan sholat-sholat sunnah yang lain ini banyak yang ataupun bisa menggantikan atau mengcover daripada tahiyatul masjid. Yang tidak bisa mengcovernya adalah sholat jenazah. Kita masuk masjid, kemudian sholat jenazah. Setelah sholat jenazah tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat jenazah ini la ruku'a fiha wala sujud. Tidak ada ruku', tidak ada sujudnya. Selain daripada itu masuk masjid, dia habis berwudu misalnya, kemudian sholat sunnah wudu dia, nah, sudah termasuk juga melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Masuk masjid sudah azan subuh, nah, nampak waktu misalnya tak cukup untuk 4 rakaat, ya, kalau cukup 4 rakaat silakan tahiyatul masjid. Setelah itu sholat qabliyah subuh, ya. Kecuali masuk di Masjidil Haram. Kalau masuk Masjidil Haram itu yang lebih dianjurkan adalah tawaf, ya, tawaf sunnah, ya, langsung tawaf, ya. Nanti setelah tawaf itulah baru sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu nanti bisa dia sholat sunnah itu bisa juga dikatakan mengcover sholat tahiyatul masjidnya. Ya. Nah, ketika kita masuk ke masjid tidak dalam keadaan suci, ya, misalnya tak ada tabligh akbar datang kita, tapi kita tidak ada wudhu, ya, masuk kita, maka sebelum duduk kita membaca zikir al-baqiyatus shalihat, ya, nanti didapatkan balasannya di akhirat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca 3 sampai 4 kali. Jadi bukan baca 3, bukan baca 4. Atau kita dalam keadaan wudhu, ada wudhu kita, tapi tak ada tempat untuk kita sholat. Jamaah sudah ramai, ya. Seperti kemarin mungkin datang Ustadz Najah, ya. Tak ada tempat untuk kita sholat, maka baca juga zikir ini. Kalau dalam keadaan suci maka dikatakan cukup 1 kali membacanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian artinya itu sebagai pengganti daripada sholat tahiyatul masjid. Artinya karena tidak bisa sholat, maka baca zikir ini, ya. Fa idza faragta min ar-rak'ataini fanwil i'tikaf. Selesai sholat 2 rakaat, entah itu tahiyatul masjid, ya, maka niatlah beriktikaf. Nah, ini juga yang harus selalu diingat. Artinya setiap kali kita masuk masjid itu niat beriktikaf agar dapat pahala beriktikaf. Selama di dalam masjid ini kita dihitung beriktikaf. Iktikaf ini besar juga pahalanya. Sebutkan dalam suatu riwayat, man i'taqafa fuwaqa naqatin fa ka'annama a'taqa nasamatan. Siapa yang
beriktikaf selama seukuran orang memerah susu sapi kah atau susu onta kah, berapa lamanya rasa? Tak lama ya, hanya sekian menit saja. Beriktikaf dia selama itu di dalam masjid, maka pahalanya seperti memerdekakan satu budak. Lebih lama daripada itu berarti lebih banyak lagi. Begitu juga misalnya kita dalam perjalanan hujan mampir ke masjid. Masuklah dalam masjid niatnya beriktikaf. Bukan hanya niat berteduh dari hujan. Kalau berteduh dari hujan masuk tak dapat pahala iktikaf. Maka ini niat penting. Niat nanti yang membedakan ini perbuatannya hanya kebiasaan saja atau perbuatannya ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka niatlah beriktikaf. Kemudian kalau sudah salat sunnah tadi, kalau misalnya belum masuk waktu subuh, dia datang tahiyatul masjid, kemudian niat i'tikaf, ya sudah dia berzikir kah, baca Quran kah. Kalau kemudian azan dikumandangkan, maka dia menjawab azan. Ya, menjawab azan seperti yang dibaca oleh muazzin. Kecuali di hayya 'ala shalah dan di hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya masih ada beberapa hari lalu mendengar ada jamaah yang menjawab hayya 'alas shalah, dia pun hayya 'alas shalah. Berarti belum ngaji di Masjid Al-Muslimin ya. Nah, nanti juga di as-salatu khairum minan naum, shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasy syahidin. Kau benar apa yang kau sampaikan, salat memang lebih baik daripada tidur dan aku menjadi saksi dari apa yang engkau sampaikan. Begitu juga ketika iqamah, tetap iqamah itu juga sunnah untuk dijawab. Nanti pada lafaz qad qamatis salatu qad qamati shalah, maka dijawablah adamahallahu madamatis samawat aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal aqamahallahu wa adamaha madamatis samawat. Artinya Allah senantiasa menjaga salat ini akan terus ada sampai terjadinya kiamat. Maka disebutkan kiamat tidak akan terjadi selagi masih ada orang yang sholat. Maka nanti kiamat terjadi itu sudah tidak ada lagi orang sholat. Maka dia menyebutkan orang-orang beriman ini tidak merasakan kiamat. Yang kebingungan nanti adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat ya. Nah, maka kalau seandainya kemudian dia setelah azan misalnya, berarti dia qabliyah subuh, maka setelah itu yang berdoa. Ya, karena doa di antara doa yang baik waktunya antara azan dan iqamah. Nah, misalnya dia datang salat qabliyah, kemudian tiba-tiba iqamah. Ya, barangkali dia datang ke masjid yang tidak ada penanda waktunya ya kan. Di kampung-kampung misalnya kan, yang kalau di kota-kota biasa rata-rata ada. Nah, kalau seandainya kita sudah selesai satu rakaat, berdiri untuk rakaat kedua, kemudian iqamah, lanjutkan sholatnya. Tapi kalau seandainya belum selesai satu rakaat, entah dia ruku, entah dia sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian iqamah, putuskan sholatnya. Artinya tutup sholatnya, berhenti. Kenapa? Karena setelah itu sholat wajib. Sholat wajib lebih, atau yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Jadi kalau dia malah tetap memaksa melanjutkan, nanti dikhawatirkan dia ketinggalan, masbuk dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya setelah dia berdoa kemudian iqamah, tidak ada lagi yang dilakukan kecuali ikut bersama imam, mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam kita selaku makmum. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah itu sholat, kemudian setelah sholat ya zikir, ya. Setelah zikir berdoa. Ya, kenapa berdoa setelah sholat? Karena Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu du'ain asma'?" Wahai baginda Nabi, doa apa yang didengar oleh Allah? Maka kata Nabi,
doa yang disampaikan di setiap selesai sholat. Karena kita baru saja berkomunikasi dengan Allah dalam sholat kita dalam keadaan bersih, insya Allah diampuni dosa kita, maka kita pun memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait apa yang kita sampaikan atau ada hal lain. Masih ada beberapa menit.